Saya dari Malaysia. Ya, boleh. Mau beli SIM card kerana saya content creator. So saya ada buat live. Mana yang laju internet deh? Telkomsel yang paling bagus di Indonesia, dia nomor 1 sinyalnya yang paling bagus. Kalau buat konten mungkin yang besar. Kalau ni saya boleh renew Iya, nanti? bisa diisi ulang lagi. Oh, okey. Buka dia punya paket, cuah semua air susu tu. And bagi aku rasa dia not bad. Cookies dia dalam tu ada coklat, luaran dia crunchy. Second, korang dapatkan air limau nipis madu ni, rasa dia sedap kan? Dia tak terlalu gas, ada masam-masam dia tu memang kena. So second, korang kena dapatkan cookies yang aku pegang tu. Korang buka paket dia, dan korang cuah juga, sama juga macam kita buat dekat cookies tadi. Aku punya first bite tu a bit weird bagi aku. Korang try lah, korang try dan korang komen. Apa lagi makanan pelik yang aku boleh try dekat Mari Indonesia wajib kita singgah dekat pagi sore. Jom. Ramai ya pagi sore. Kadang, perjalanan hidup membawa kita ke tempat yang tak pernah kita sangka bisa menyentuh hati sedalam ini. Seorang pelancong asal Malaysia datang ke Indonesia hanya dengan niat sederhana, liburan, melepas penat, mencari suasana baru. Tapi, sejak hari pertama kakinya menjejak bumi Nusantara, semuanya berubah. Ia tak hanya menemukan destinasi wisata, tapi menemukan jiwa yang hidup di balik setiap senyuman rakyat Indonesia. Dari sambutan hangat di bandara, hingga keramahan orang-orang di pasar tradisional, semuanya terasa tulus. Seolah-olah, setiap orang di negeri ini lahir dengan hati yang terbuka. Asa nada, mai budaya yang kaya. Dan cara orang Indonesia menghargai satu sama lain membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Saat melihat anak muda bergotong royong, ibu-ibu tertawa sambil memasak di dapur terbuka. Dan suara azan yang menggema di sore hari, hatinya terasa hangat. Ia datang dengan harapan sederhana. Tapi pulang nanti, mungkin takkan sama lagi. Indonesia bukan sekadar tempat yang ia kunjungi. Indonesia adalah rasa yang hidup dalam jiwanya. Cuba. Wah, sini ada beberapa SIM card. Kita tengok dulu guys. Saya dari Malaysia. Ya, boleh. Mau beli SIM card kerana saya content creator. So saya ada buat live. Mana yang laju internet deh? Telkomsel yang paling bagus di Indonesia, dia nomor 1 sinyalnya yang paling bagus. Kalau buat konten mungkin yang besar. Kalau ni saya boleh renew nanti? Iya, bisa diisi ulang lagi. Oh, okey. 10 GB. Kalau beli 2 ada promosi. Diskaun. Tak ada. Ini fixed price lah. Harga saudara Malaysia tak ada. Kita saudara. Kita beli SIM card 14 GB 350,000 dalam RM90. Kita try dulu, tak cukup kita tambah. Ya, itu dah famous. Saya di bawah sikit lah. Ya, sudah 1 juta. Saya 100,000. Nanti sama lah, Pak. InsyaAllah. Proses, ya. Yeah, follower pertama Indonesia kita. Akak nama siapa? Nui. Nui, yeah. Thank you. First follower Indonesia kita kat Nui. Ni saya punya profile. 100,000. Terima kasih dia dah follow. Orang Malaysia kalau datang Jakarta, Lotte Mall, 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 Lotte Mall. Hari ni saya buka Abang Sally. Things I didn't know as a Malaysian in Indonesia, part 5. So, if korang nak tahu, the easiest way to get around in Indonesia is by bike. At least this is true in Bali and Jakarta where I used to go. Dekat Indonesia, ada benda ni namanya ojek or ojol, which is ojek online, which is motorcycle services. Dekat Indonesia, ada juga Grab app, tapi dia ada one extra transportation which is bike. But this one is Gojek, which is another app. Mostly orang kat Jakarta naik bike because the traffic jam can be really bad. So Gojek is the fastest way to travel and also it's cheaper. Pertama kali gue naik ojek, gue kayak deg-degan banget soalnya gue gak pernah naik motor. Tapi syukurlah abangnya itu memahami banget dan dia gak ngebut. Nah, pertanyaan gue, apa cuman gue yang kalau naik ojek, perbicaraan gue sama mas ojeknya itu kadang gak nyambung. Contoh ya. Udah makan bang? Oh iya, anak saya ada 2. Begitu.
Kalau korang datang Indo, ini makanan yang viral yang korang kena try dekat Indomaret. Cookies Woolens Choco Soy. Kan korang kena dapatkan air kotak. Make sure jenama Ultra Milk tau. Buka dia punya paket. Cuah semua air susu tu. And bagi aku rasa dia not bad. Cookies dia dalam tu ada coklat. Luaran dia crunchy. Second, korang dapatkan air limau nipis madu ni. Rasa dia sedap kan. Dia tak terlalu gas. Ada masam-masam dia tu memang kena. So second, korang kena dapatkan cookies yang aku pegang tu. Korang buka paket dia. Dan korang cuah juga. Sama juga macam kita buat dekat cookies tadi. Aku punya first bite tu a bit weird. Bagi aku korang try lah. Korang try dan korang komen. Apa lagi makanan pelik yang aku boleh try dekat Indon? Follow. Enak banget. Rasanya enak, gurih, juicy. Mari Indonesia wajib kita singgah dekat pagi sore. Jom. Wow, mau ya pagi sore. Mari makan nasi padang. Tengok ni banyak makan ni. Ada belakang. Sedap lah. Jadi, gula dia jadi. Sedap. Gula dia. Sedap lah. Puas hati. Main makan dekat Jakarta ni main puas hati. Orang Malaysia memang ramai tu sini. Gula dia sedap. Air dia ni memang panas-panas sedap. Enak banget. Sama jambu air sama mangga. Jambu air dengan mangga. Mangga apa yang matang? Ada yang matang Pak. Mangganya Matang ada yang sebagian matang, ada yang mangkal ada. iya, mau yang matang satu ya Pak. Apple, pineapple, mangga air. Mangga air Bukan. Jambu air. jambu air. Sama ada lagi yang mangga air. Oh jambu air. Ya. Ini berapa sih? Alhamdulillah. Harga 1.000. Ini apa namanya Pak? Oh ini jambu ini. Oh jambu. Ini memang dijual buat dirujak ini, yang dijual biasa. Oh yang dijual yang di atas. Semua buat rujak. Ya. Ini lawak. Inilah lawak. 115.000 ya Pak. Berapa ya Pak? Tahu lah kita nak makan apa. Tapi rasanya aku macam nak tahu apa nama dia? Tahu aci kot, tahu aci. Memanglah kau ni orang Malaysia yang terlalu Indonesia. Aku je kan nak dapat ni nasi lemak. Tak ada nasi lemak. Jangan langgar kami. Kau HP aku jangan sama dia jampan. Cool. I was just telling my friends first time here in Jakarta. Same with Thais and the Filipinos as well. And I feel like it's such a shame if we always keep not. Hi, today I'm joined with Nadia. Where are you from? From Kuala Lumpur, Malaysia. And tell me about what you're wearing today. I'm wearing one part of a baju kurung. This is a local brand called Whimsygirl in Malaysia. And just normal Zara jeans. Singaporean local brand actually called Paper Bunny. Let me just ask you, what do you think of Southeast Asian fashion? It's so cool. I think we should incorporate that more into modern lifestyle, modern wear. I was just telling my friend first time here in Jakarta. We say like the styles are so distinctive here, and I think you really celebrate your tradition, which is the same with Malaysians as well. Same with Thais and the Filipinos as well. We're so rich in culture. Like so much to share. Yeah, we have so much to share, and I feel like it's such a shame if we always keep not doing that, you know? We always have to start wearing like traditional wear. What do you think about the younger generation of kids and people like going more towards like a Western style of fashion and kind of not exactly forgetting but not trying to dress in a more traditional sense? The Gen Zs, right? The Gen Alphas. Yeah, they do try to wear more of like Kylie Jenner's wearing. Hailey Baldwin. Yeah, Hailey Baldwin. Sometimes it's actually really, really nice to do that also. They have a really good sense of style. Tapi for us in Malaysia, for example, like every Thursday we will wear baju kurung, baju kebaya. So that's like making sure that we never forget where we come from. But like if we go overseas to wear something like this, People will like, oh, you are this person, you are representing these people. Correct. Yeah, exactly. Because I think you guys do it quite well with the women's wear especially. Selama di Indonesia, dia mulai memahami mengapa banyak orang asing jatuh cinta dengan negeri ini. Bukan hanya karena keindahan alamnya yang luar biasa, tapi karena budayanya yang punya roh dan keikhlasan. Di Yogyakarta,
dia menyaksikan bagaimana tradisi masih dijaga dengan penuh hormat. Di Bali, dia merasakan keseimbangan antara manusia dan alam. Di Bandung dan Jakarta, walau sibuk, senyum orang tetap jadi bahasa yang universal. Setiap tempat yang ia singgahi punya cerita, tapi semuanya punya satu kesamaan: kehangatan manusia Indonesia. Ketika tiba saatnya untuk pulang, langkahnya terasa berat. Ia menatap keluar jendela pesawat, melihat langit Indonesia yang biru dan lembut. Seolah bumi ini sedang melambai perpisahan. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tertinggal di sini. Rasa yang sulit dijelaskan. Ia datang cuma untuk liburan, tapi pulang dengan hati yang galau, rindu, dan penuh kenangan. Indonesia telah mengajarkannya arti persaudaraan tanpa batas, cinta tanpa pamrih, dan bahagia dalam kesederhanaan. Saat pesawat meninggalkan langit Nusantara, hanya satu kalimat yang bergema dalam hatinya. Lagi bersorak, bumi bergetar. Suara ini menembus awan. Jejak langkah takkan pudar. Gema kita selamanya bertahan.